Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhammad Arif dengan NIM 2411420061 dari seni rupa 20 Rombel B ingin menyampaikan analisis strukturalisme dalam novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur. Tahukah kalian novel Midah Si Manis Bergigi Emas? Tahu nggak? Novel tersebut merupakan karya dari seniman sastrawan legenda Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur seorang sastrawan Indonesia yang sangat produktif dan ia beberapa kali dicalonkan sebagai penerima Nobel Sastra. Karya-karya Pramoedya mampu melewati batas zaman, usia, ideologi, bahkan benua. Seolah karyanya tetap aktual meski ditulis berpuluh-puluh tahun. Novel Midah Si Manis Bergigi Emas menggambarkan seorang perempuan yang bernama Midah yang berasal dari keluarga terpandang dan beragama. Karena ketidakadilan dalam berumah, ia memilih kabur dan terhempas di tengah jalan Jakarta tahun 1950-an yang ganas serta berlatar belakang ibu kota. Ia tampil sebagai orang yang tak mudah menyerah dengan nasib hidup, walaupun ia hanya seorang penyanyi dengan panggilan Si Midah Bergigi Emas. Bersama dengan kelompok pengamen keliling dari satu resto ke resto yang lain, bahkan dari pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Dalam kondisi hamil berat, Midah memang tampak kelelahan, tapi manusia tidak boleh menyerah pada kelelahan. Hawa kehidupan jalanan liar dan ganas harus diarungi, dan ujung-ujungnya Midah memang kalah secara moral, mental, serta psikis dalam pertaruhan hidup. Novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur menarik sekali untuk dibahas karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, dalam novel Midah Si Manis Bergigi Emas menghadirkan sosok perempuan sebagai tokoh utamanya. Nama tokoh itu adalah Midah. Pendek sekali namanya, hanya Midah. Kulitnya kuning, wajahnya agak bulat, kalau tersenyum manis, cantik parasnya, lentik suaranya, dan kuat hatinya. Midah dilahirkan di tengah keluarga taat beragama dan fanatik terhadap musik berbaur Arab yang menghadirkan ketegangan berupa konflik sosial terhadap agama. Kedua, setelah membaca novel secara berulang-ulang, maka akan diteliti pandangan dunia terakhir dalam perjodohan Midah kawin paksa dan menjadikan perempuan sebagai korban. Pertama, yang ketiga, dalam Pramoedya Anantatur menggambarkan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan Gottman mengenai konsep Tuhan yang bersifat paradoksal atau Tuhan yang bersembunyi. Di sini menurut teori Gottman, atau sebaliknya, Tuhan dikatakan ada bila Tuhan itu maka peneliti pada peranan dalam kehidupan manusia. Setelah membaca novel dari halaman pertama sampai halaman terakhir, kemudian dianalisis melalui unsur intrinsik untuk mengetahui isi secara keseluruhannya. Dan selanjutnya disimpulkan bahwa Tuhan secara tidak langsung mempunyai peran dalam kehidupan manusia. Tokoh utama Midah yang memiliki dunianya sendiri dengan cara pergi meninggalkan rumah. Karena tak patuh kepada kedua orang tuanya, ia tahu dan telah memilih jalannya sendiri. Dalam kutipan tersebut, pengarang seolah-olah lewat tokoh Midah mewakili perasaannya. Pandangan dunia tragik mengenai manusia dalam novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur tergambar melalui beberapa hal, antara lain pandangan dunia tragik mengenai Tuhan dan dunia, serta peristiwa yang dialami dan realitas sejarah. Dapat disimpulkan, pandangan dunia pada manusia merupakan suatu percakapan antar tokoh. Pengarang menampilkan gagasan tokoh melalui tokoh Midah dan ibu. Pandangan dunia tragik mengenai manusia dalam novel Midah Si Manis Bergigi Emas karya Pramoedya Anantatur tergambar melalui beberapa hal, antara lain. Yang pertama, pandangan dunia tragik mengenai Tuhan dan dunia. Yang kedua, peristiwa yang dialami dan realitas sejarah. Manusia merupakan sosok yang lemah ketika Tuhan dikatakan tidak ada, dan sebaliknya menjadi sosok yang kuat bila Tuhan dikatakan tidak ada. Kenapa? Karena manusia membuat dunianya sendiri ketika tidak terima atau menolak yang ada. Latar budaya dalam novel Midah Si Manis Bergigi Emas menggambarkan bagaimana tokoh utama cerita Midah yang akan dijodohkan ayahnya dengan akhirnya Midah dikawinkan dengan Haji Terbus dari kampung Cibatok. Orangnya gagah, makmur, tegap, kaya, berkumis lebat, dan bermata tajam.
Sayang, Mida baru tahu istrinya sudah banyak ketika dia sudah hamil 3 bulan. Waduh, kasihan ya Allah. Gambaran pada kutipan pertama memiliki makna tentang perjodohan. Perjodohan bukanlah salah satu jalan yang baik untuk membuat seseorang bahagia, tetapi menjadi suatu tekanan batin bagi pelaku dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Budaya perjodohan sudah ada sejak lama. Pengarang mengambil budaya perjodohan bagaimana pada tahun 1952 orang tua menjodohkan anaknya demi suatu kepentingan materi, harta, dan kekayaan. Pandangan dunia dalam strukturalisme genetik pada novel Midah Si Manis Bergigi Emas diangkat dari sebuah permasalahan sosial pada waktu dan saat itu yang mempengaruhi pandangan mengenai Tuhan, dunia, dan manusia. Pandangan dunialah yang memicu subjek mengidentifikasi pandangan dunia dianggap sebagai salah satu ciri keberhasilan suatu karya seni atau sastra dalam strukturalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.